Oke, salam rahayu. Selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya tidak membaca kartu tarot, tapi saya ingin sharing, bincang-bincang ya, untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. Mungkin ada teman-teman yang menonton video ini juga lebih berpengetahuan daripada saya. Jika nantinya ada masukan, silakan kamu tulis di kolom komentar ya. Apa yang saya ketahui ini adalah terkait dengan perjalanan saya sendiri, pelajaran hidup yang saya dapati. Dan ini tentang twin flame. Ini video pertama tentang pembahasan twin flame di fase pertama twin flame, yaitu pertemuan. Oke. Untuk teman-teman yang selama ini sudah mengikuti video-video saya di channel saya ini atau di channel sebelumnya New Crystal Tarot Trader atau Crystal Tarot Indonesia ya, saya sering membahas tentang twin flame, update energi setiap bulannya. Dan memang energi dari twin flame cukup rumit untuk dibaca, untuk diterjemahkan. Namun saya merasakan bahwa ada beberapa teman-teman di luar sana yang memang masih membutuhkan pemahaman tentang twin flame, atau bahkan ada yang buta sama sekali ya. Tapi pastinya untuk teman-teman yang sering stalking kartu tarot di channel YouTube, pastinya teman-teman sedikit banyaknya udah tahu lah ya tentang twin flame yang digambarkan dengan gambaran api kembar atau kembaran jiwa. Kenapa dikatakan api kembar atau kembaran jiwa? Dikatakan api kembar, yin dan yang, api merah dan api biru yang menyatu dalam satu energi. Kemudian kenapa dikatakan kembaran jiwa? Karena antara perpisahan. Divine itu adalah istilah ya. Divine maskulin, divine feminin digambarkan sebagai kembaran jiwa. Jadi coba bayangin kalau teman-teman itu bercermin, yang teman-teman lihat di cermin itu siapa? Diri kamu sendiri. Tapi ketika kamu melihat ke cermin, yang kamu lihat itu biasanya kekurangan dan kelebihan kamu. Bukan begitu? Ketika kamu melihat ke cermin, waduh, saya kok jelek banget ya. Saya kok kantung matanya hitam banget ya. Aduh, rambut saya warnanya kurang bagus. Kulit saya kok hitam banget ya gara-gara berjemur tadi panas-panasan di luar. Atau ada yang ketika bercermin melihat, aduh cakep banget saya ya. Pantas aja saya banyak yang suka, saya cakep begini, nurun nih dari mama bapak saya yang emang cakep. Syukur alhamdulillah. Oke. Jadi ada teman-teman yang melihat beragam dari bayangan diri kamu di cermin. Nah, twin flame itu kembaran jiwa. Kenapa dia kembar dengan kita atau dengan kamu? Karena dia itu adalah sosok kekurangan ataupun kelebihan kamu. Tapi twin flame itu datang dengan afirmasi kamu. Afirmasi apa yang kamu lepaskan ke alam semesta. Soulmate dan twin flame datang dengan afirmasi itu. Oke. Biasanya ketika ketemu dengan twin flame, kita nggak tahu kalau dia adalah twin flame kita. Atau bahkan sampai sekarang ada manusia yang nggak mau tahu dengan twin flame atau tidak pernah tahu dengan twin flame. Tapi dia merasakan hubungan yang sangat rumit dengan seseorang yang terkoneksi dengan dia. Untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan bagi per episode ya, per fase. Video ini hanya untuk fase pertemuan, jadi saya hanya nyampaikan juga tentang dasar-dasarnya juga dong ya, supaya teman-teman paham. Nah, fase pertemuan. Kamu tidak akan pernah tahu siapa twin flame kamu. Kamu tidak akan pernah duga bahwa dia adalah twin flame kamu. Bisa saja orang yang sudah pernah kamu kenal di kehidupan kamu saat ini, entah itu dari masa kecil, entah itu masa remaja, atau memang baru saja bertemu dengan kamu. Bisa saja seseorang ini tidak pernah kamu kenal, tapi dia adalah seseorang yang ada koneksi karma dengan kamu di kehidupan masa lalu kamu. Karena kalau kita bicara tentang twin flame, maka kita bicara tentang past life, kehidupan di masa yang lalu.
Dan kalau bicara tentang past life, maka ada kaitan dengan karma dan dharma. Okay. Tidak semua manusia butuh dipertemukan dengan twin flame-nya. Dan tidak semua manusia juga dipertemukan dengan twin flame-nya. Banyak manusia yang tidak bertemu dengan twin flame-nya. Manusia yang butuh dipertemukan dengan twin flame-nya adalah manusia yang memiliki sesuatu yang salah dalam dirinya. Entah itu cara pandangnya yang salah, entah itu cara pikirnya yang salah, gaya hidupnya yang salah, prosesi kehidupannya. Jadi kalau manusia itu punya tujuan hidup, nah manusia-manusia yang dipertemukan dengan twin flame-nya itu menyimpang dari tujuan hidupnya. Nah, twin flame hadir di tengah perjalanan kehidupan manusia itu untuk mengarahkan manusia itu ke tujuan hidup dia yang sesungguhnya. Tentunya berat. Kenapa? Karena misi dari pasangan jiwa kamu adalah menarik kamu ke jalur kamu yang sebenarnya. Sampai kamu benar-benar bisa melihat tujuan hidup kamu. Oh, ternyata saya dihadirkan di dunia ini untuk ini. Untuk merasakan prosesi ini. Untuk satu misi jiwa yang memang harus saya terima dengan lapang dada, dengan ikhlas, tanpa harus berontak. Okay. Nah, misi jiwa nggak perlu terlalu jauh ilusinya ya, bukan seperti film-film adventure. Misi jiwa yang wajar-wajar aja dalam kehidupan manusia. Entah itu kamu mengabdi kepada orang tua kamu, entah itu memang kamu harus menjaga anak kamu sampai dewasa, baru kamu mikirin cinta kamu. Entah itu kamu memang harus mengabdi untuk orang banyak sampai kamu lambat untuk menikah misalnya. Entah itu kamu memang harus bekerja dulu sampai kamu ngumpulin duit, kemudian mewujudkan cita-cita kamu. Macem-macem misi manusia dalam hidupnya. Okay. Ketika kamu dipertemukan dengan twin flame kamu, akan ada kesan yang kamu rasakan itu berbeda. Biasanya manusia ketika dipertemukan dengan twin flame-nya, manusia itu sedang dalam tahap transisi kehidupan, arti transisi fahamnya. Jadi dia sebenarnya berada di satu tempat fase hidupnya yang nantinya akan berangkat menuju tujuan yang sebenarnya. Nah, di fase transisi itu hidup manusia penuh dengan gejolak. Dari sisi bisnis bisa hancur-hancuran, dari sisi karir bisa berantakan, dari pertemanan sosialnya juga begitu. Kekacauan ini muncul di dalam pikiran, hati, dan segala aspek kehidupannya. Semuanya dibenturkan. Sampai kamu merasa tidak ada yang bisa membantu kamu. Tidak ada yang peduli sama kamu. Tidak ada yang paham dengan kamu. Nah, di situ juga sisi psikologis kamu ditantang, dibenturkan. Sampai kamu bisa berpikir mana yang rasional dan mana yang irasional. Dalam sisi keterpurukan itu saya sebut dengan titik terendah kehidupan kamu. Di situ kamu masih mencoba untuk menata mana yang berantakan. Misalnya kamu ngerasa rumah tangga kamu berantakan, tidak bahagia, tapi kamu sudah mencapai titik sempurna sebagai kehidupan manusia, udah punya pekerjaan, kemudian penghasilan juga stabil, ya nggak kekurangan dari sisi keuangan, udah punya anak-anak yang sehat dan cantik-cantik, tampan-tampan, pinter-pinter, sudah mencapai titik itu. Kalau disebut di kartu tarot Ten of Cups, Ten of Pentacles. Tapi kamu merasa ada yang kurang di dalam hati kamu, ada yang kosong. Itu adalah masa transisi di dalam kehidupan kamu. Nah, walaupun kamu belum menikah, misalnya kamu single, kamu ngerasa hidup kamu udah mentok. Apapun yang kamu upayakan, semuanya gak berhasil. Kamu seakan gak bisa mengendalikan apa yang selama ini bisa kamu kendalikan. Bisnis yang tadinya bisa kamu handle bisa jadi kacau di mana-mana. Ide-ide kamu yang biasanya itu brilian, tiba-tiba buntu. Kejenuhan muncul di dalam pikiran kamu. Dan kamu bingung harus bagaimana. Pada masa itu kamu akan lebih banyak merenung, menarik diri, bosan dengan pertemanan, bosan dengan
mulut-mulut manis sosial. Kamu lebih percaya terhadap diri kamu sendiri saat itu, tapi masih dalam titik terendah kehidupan kamu. Ketika kamu tidak percaya dengan manusia lain, karena kamu merasa dikecewakan, biasanya di sanalah kamu dipertemukan dengan twin flame kamu. Seseorang yang tadi saya katakan bisa saja dia sudah kamu kenal di kehidupan kamu saat ini, bisa saja teman masa kecil, teman masa remaja, atau memang teman kamu yang saat ini yang tidak kamu sadari bahwa dia adalah twin flame kamu. Kemudian bisa saja orang yang baru saja kamu kenal, tidak pernah ketemu. Nah, ketika kamu ketemu dengan dia, entah kenapa kamu membuka diri untuk berkomunikasi dengan dia. Padahal kamu sebenarnya tidak mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain pada saat itu. Tapi kamu seperti welcome terhadap kehadiran dia. Awalnya teman, ngobrol, tapi entah kenapa dia paham dengan apa yang kamu rasakan. Oke. Nah, di sana muncul satu rasa. Kamu sudah pernah mengenal dia sejak lama, dan dia juga seperti itu. Dia merasakan, sangat paham betul bagaimana karakter dan kepribadian kamu, serta dia tahu benar bagaimana posisi kamu di permasalahan kamu, sehingga apapun yang dia sarankan, dia katakan itu masuk di dalam rasional kamu. Nah, ketika itu ada rasa yang dirasakan oleh salah satu, bukan keduanya. Jadi ini bukan jatuh cinta seperti soulmate, yang jatuh cinta pada pandangan pertama, dua-duanya sama-sama suka, enggak seperti itu. Satu akan merasa kagum, tapi satu merasa biasa aja. Biasanya yang merasa biasa aja itu adalah kamu yang berada dalam titik terendah kehidupan. Dan yang satu adalah orang yang didatangkan sebagai twin flame kamu. Oke. Nah, saya katakan, ketika kamu di titik terendah, apa yang kamu afirmasikan ke alam semesta? Kalau kamu afirmasikan ke alam semesta, saya ingin kehidupan saya lebih baik, saya ingin berdiri lagi, bangkit lagi, sehat lagi, menata lagi kehidupan saya, bisnis saya, keuangan saya, maka afirmasi kamu akan memanggil twin flame kamu yang bisa membantu kamu untuk mewujudkan keinginan kamu. Tapi kalau kamu afirmasikan hal-hal yang negatif, saya ingin balas dendam, saya ingin menunjukkan kepada orang-orang yang selama ini meninggalkan saya bahwa saya bisa sukses, saya berhasil, itu afirmasi negatif. Ya, jadi jangan terlalu percaya dengan motivator-motivator yang sesungguhnya mereka adalah booster, bukan motivator yang sesungguhnya. Karena motivator yang sesungguhnya adalah ketika memberikan saran dan motivasi sesuai dengan kualifikasinya manusia itu. Oke. Jadi pemahaman dengan saya harus menunjukkan bahwa saya bisa sukses dan berhasil kepada orang-orang yang menyakiti saya, menghina saya, itu saya rasakan negatif, afirmasi negatif. Kenapa? Ketika kamu afirmasikan itu, akan datang twin flame kamu yang akan mewujudkan impian kamu itu, afirmasi kamu itu. Oke, dia bisa membantu kamu balas dendam, berbuat kejahatan, kemudian menunjukkan ego, menunjukkan kalau kamu itu yang terbaik, the best dan segala macam, bisa. Tapi tentu saja itu toxic. Kamu tarik twin flame dengan toxic. Paham sampai di sini ya? Nah, ketika kamu afirmasikan hal-hal yang positif, maka yang datang adalah twin flame yang akan memberikan kamu bimbingan, memberikan kamu arahan, memberikan kamu hal yang penuh dengan kebaikan. Memang yang namanya guru, pembimbing itu nggak ada yang halus. Sedikit banyaknya gurunya, ketika kamu masa SD aja, kamu pernah dipukul pakai penggaris, bukan? Pasti ada sedikit trigger untuk membuat kamu itu terpacu, sadar, belajar, mengingat dari apa yang dia katakan, apa yang dia arahkan. Jadi gak semuanya mulus, gak semuanya indah kalau yang namanya belajar. Ketemunya kamu dengan twin flame itu adalah pembelajaran.
Seperti yang saya katakan di awal, twin flame akan menarik kamu ke tujuan hidup kamu. Apakah kamu afirmasikan twin flame positif atau negatif? Intinya tetap sama. Dia akan menarik kamu sampai kamu benar-benar sadar, awakening, jerah, bertaubat terhadap kesalahan yang sudah kamu sadari terhadap perjalanan kehidupan kamu selama ini. Sampai kamu menemukan tujuan kehidupan kamu. Membuka diri menerima kenyataan, inilah takdir, tapi nasib saya masih bisa saya rubah, saya akan berbuat hal-hal yang baik untuk diri saya. Oke? Nah, sampai di sini, kalau kamu ketemu twin flame yang usianya jauh lebih tua dari kamu, atau lebih muda dari kamu, atau seusia sama kamu, atau dia sudah menikah, atau kamu sudah menikah, atau sama-sama single, itu tidak akan menjadi patokan. Karena semesta bisa saja mempertemukan kamu dengan twin flame yang situasinya bisa saja dengan status apa saja tanpa kamu tebak, tanpa bisa kamu pilih, tanpa bisa kamu duga. Yang perlu kamu nilai adalah koneksi hubungannya, toksik apa enggak. Kalau kamu ngerasa toksik, misalnya dia hanya mau morotin kamu, minta duit kamu, kemudian dia emang lagi terpuruk, tapi apa-apa itu mengharapkan duitnya kamu untuk dia bangkit, itu bukan twin flame positif, tapi twin flame yang membawa karma buruk, twin flame karmic relationship. Sekali lagi saya katakan, intinya memang akan membawa kamu ke awakening, ke kesadaran, tapi semuanya adalah pilihan kamu, karena manusia punya free will ya. Dengan afirmasi kamu akan memilih jalan kamu sendiri untuk menuju titik di mana kamu melihat tujuan kehidupan kamu. Kalau kamu afirmasikan negatif, maka hal-hal toksik yang akan kamu lewati sampai kamu berada di titik melihat tujuan kehidupan kamu. Kalau kamu meminta atau afirmasikan hal-hal yang positif, maka yang datang adalah seorang guru, seorang pembimbing sebagai twin flame kamu, yang akan menyampaikan kamu, menghantarkan kamu pada titik di mana kamu bisa melihat tujuan kehidupan kamu. Nah, sampai di titik ini, misi sudah selesai dan akan berpisah. Entah dia pergi meninggalkan kamu, entah kamu yang pergi meninggalkan dia. Jadi jangan pernah merasa melekat dengan twin flame. Oke? Twin flame bukan berarti dia pasangan kamu, bukan berarti dia istri kamu, bukan berarti dia suami kamu. Karmik bukan berarti dia orang ketiga, bukan seperti itu. Jadi pemahamannya coba diluruskan tentang twin flame. Karena bagi saya, ketika saya mengakui saya adalah twin flame dengan seseorang, maka artinya saya mengakui bahwa diri saya punya kesalahan dari cara berpikir, cara pandang, dan gaya hidup. Begitu juga kamu, jika kamu mengakui punya twin flame dengan seseorang. Karena sekali lagi saya katakan, manusia yang dipertemukan dengan twin flame-nya adalah manusia yang memiliki kesalahan. Ada yang belum benar dalam hidupnya. Itu sebabnya ada manusia yang gak butuh dipertemukan dengan twin flame-nya. Kenapa? Karena hidupnya baik-baik aja. Hidupnya ya emang udah jalan hidupnya itu lurus-lurus aja. Lahir di keluarga kaya, kemudian dibesarkan di keluarga yang penuh dengan norma-norma yang baik ya. Kemudian pendidikannya juga baik, jodohnya juga baik, berumah tangga dengan baik, punya anak yang baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas. Banyak kita lihat ya yang seperti itu. Nah, mereka hidupnya akan stabil terus sampai mati. Nah, bagi twin flame gak ada perjalanan yang seperti itu. Perjalanannya pasti penuh dengan jatuh bangun, babak belur, perjuangan sampai menemukan diri sejatinya, sampai menemukan api yang ada di dalam dirinya, api kembar itu sendiri. Nah, kenapa dikatakan twin flame itu kembaran jiwa? Ketika kamu melihat pasangan twin flame kamu seperti diri kamu, dia sesungguhnya adalah api kembar yang terpisahkan dari diri kamu. Define diri kamu sendiri. Setiap manusia punya divine maskulin dan divine feminin dalam dirinya. Punya api kembar di dalam dirinya, api merah dan api biru istilahnya ya. Nah, ketika kamu menjalani gaya hidup, cara berpikir, cara pandang yang belum stabil, maka kamu hanya memimpin satu divine dalam diri kamu.
Misalnya kamu hanya memiliki divine, bukan memiliki ya, maksud saya meninggikan, menggunakan divine maskulin aja dalam diri kamu, terlalu logika tanpa menggunakan perasaan, kamu akan ketemu twin flame yang memiliki divine feminine yang akan memberikan kamu, mengarahkan kamu untuk membangkitkan api divine feminine dalam diri kamu. Begitu juga sebaliknya. Semoga teman-teman paham sampai di sini. Jadi ketika dia sudah membangkitkan api divine feminine dalam diri kamu sampai kamu benar-benar sadar dan berusaha untuk menyeimbangkan itu, dan berusaha menyeimbangkan itu juga proses ya, itu effort banget, dimana kamu harus menyeimbangkan divine feminine dan maskulin dalam diri kamu, ya, mengalahkan mana energi terbesar dalam diri kamu. Kalau feminin kamu tinggi banget ya, dikit-dikit nangis, kemudian terlalu mudah ditipu orang, mudah tersentuh, kemudian empati kamu terlalu impulsif, terlalu berlebihan, itu tinggi banget divine feminine kamu. Nah, divine maskulin di dalam diri kamu harus ngalahin itu. Harus bisa logika, harus bisa rasional, harus bisa nerima kenyataan. Itu prosesnya effort. Saya mudah ngomongnya di sini, tapi pastinya kita menjalani itu cukup rumit. Tapi pasti bisa. Karena saya juga sudah melewati itu dan banyak teman-teman yang sudah bisa melewati itu. Sampai dia bisa stabil, logika, relax, fleksibel, dan happy-happy aja. Oke. Sampai di sini semoga teman-teman bisa paham. Ketika kamu bertemu dengan twin flame kamu, mungkin akan ada gejala-gejala seperti mimpi. Kamu melihat wajah seseorang yang sebenarnya nggak pernah kamu jumpai di kehidupan kamu saat ini. Nah, logikanya, otak manusia, alam bawah sadar manusia, sebenarnya bisa merekam semua wajah manusia yang dia temui, yang dia lihat. Walau tidak kenal namanya, walau tidak fokus saat itu, tapi ketika melihat, maka itu langsung terekam di alam bawah sadar. Nah, mimpi itu tidak bisa berbohong. Dia akan menunjukkan wajah asli dari seseorang yang pernah dilihat. Apakah yang pernah kamu lihat di kehidupan kamu saat ini atau di kehidupan past life kamu. Jadi ketika kamu bermimpi melihat wajah seseorang yang kamu nggak tahu itu di mana, atau kamu mencoba menerka-nerka di mana ya saya ketemu, di sini kamu harus bisa pikir secara cerdas. Apakah dia memang pernah bertemu di kehidupan kamu saat ini, atau memang belum pernah sama sekali? Yaitu artinya, kalau belum pernah sama sekali, artinya ketemu di past life. Oke? Karena di sini manusia banyak terjebak, yang ngerasa, iya kak, saya ngerasa udah kenal dia lama, kemudian saya ngerasa belum pernah kenal dia, tapi kok kayaknya udah nyaman banget. Hati-hati. Bisa saja itu karmic relationship, seperti yang saya katakan. Karmic, ada karmik saja, benar-benar mutlak itu karmiknya. Benar-benar itu karma buruk yang harus diselesaikan. Tapi tidak ada ikatan soulmate atau twin flame. Nah, twin flame ada juga twin flame karmik. Twin flame yang hanya menyelesaikan karma buruk. Setelah selesai, sudah. Ada juga twin flame yang dengan karma baik. Akan ada banyak kebaikan yang kamu timba dari dia. Seperti yang saya katakan, afirmasi positif. Dia akan menjadi guru pembimbing untuk kamu. Dan memfasilitasi kamu jika memang dia memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kamu untuk belajar. Apakah belajar bisnis, apakah belajar prosesi kehidupan kamu, entah untuk memang pendidikan akademisi atau yang lain-lain. Tapi ingat, kalau ada merasa tertekan ketika seseorang di antara kalian terlalu banyak memberi, tapi yang salah satu hanya menerima, itu artinya bisa saja twin flame karmic relationship, karena kamu dimanfaatin dari sisi materi. Ya, tidak seperti itu. Nah, satu pemahaman lagi yang sering salah kaprah ya. Banyak teman-teman yang ngerasa twin flame itu dipertemukan dengan ketertarikan seks. Itu totally salah. Karena twin flame itu adalah ikatan yang suci. Ketika kamu bertemu dengan seseorang dan kemudian nafsu, seks, ya itu toksik. Itu karmik. Oke. Seks adalah kesalahan. Kalau memang belum diresmikan. Artinya kamu mengotori diri kamu, mengotori hubungan.
Entah itu awalnya pertemanan ataukah dia pembimbing kamu. Twin flame dipertemukan dengan hal yang baik-baik. Ya, kalau dikotori dengan seks artinya kamu memperkeruh karma kamu, memperkeruh atau menambah toksit di dalam kehidupan kamu yang nantinya akan kamu pertanggungjawabin, kamu bayar karmanya sampai kamu nanti tiba di titik melihat kenyataan tujuan kehidupan kamu sebenarnya. Oke. Jadi untuk teman-teman semoga paham, nilailah dengan cerdas apakah hubungan kamu twin flame atau hanya koneksi biasa. Ya. Bagi saya, jika ingin dicek apakah kamu twin flame, soulmate ataukah karmik, saya menghitung pakai astrologi dan juga mengikuti energi kamu selama 7 hari melalui kartu tarot. Dan itu biayanya 1 juta rupiah. Dan itu tidak mudah karena saya menggunakan 2 astrologi. Saya pakai Western dan juga saya pakai Vedic untuk ngecek di mana letak karma kamu dengan twin flame kamu. Hasilnya bisa saja bukan twin flame, bisa saja twin flame, bisa saja soulmate, bisa saja karmic relationship. Tapi saya akan jabarkan bagaimana perjalanan hubungan kamu nantinya dengan orang itu. Oke. Jadi saya pikir cukup sampai di sini untuk pemahaman tentang twin flame terkait dengan pertemuan, dan nantikan fase kedua dari twin flame. Karena saya akan membuat video untuk fase-fase koneksi twin flame. Oke. Kalau ada teman-teman yang ingin memberikan komentar terkait dengan pertemuan kamu, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Salam, bye.